والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada pembahasan sifat istiwa, yang merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Juga dinukilkan ijma' ikhwanifillah di kalangan para salaf, karena tidak terjadi ikhtilaf tentang sifat ini di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim. Hanyalah muncul penyelisihan dalam masalah ini di awal-awal qarnus tsani, di awal-awal abad yang kedua, ketika muncul Ja'ad bin Dirham mengingkari sifat tersebut. Dan kemarin telah kita pelajari bahwasanya istiwa secara bahasa disebutkan memiliki berapa makna? Indaka alif, 4 makna, yaitu ala, irtafa'a, sa'ida, kemudian yang keempat istaqarra. Ini makna istawa dalam lughah Arab, ikhwanifillah. Adapun dalam penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifatul istiwa, maka dari keempat makna tersebut ikhwanifillah yang datang athar para salaf ketika mereka memaknakan dalil juga ayat tentang istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy, maka tidak kita dapati penetapan istiqrar dari para salaf. Nah, sehingga tidak heran kalau Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengingkari atau tidak menyetujui penetapan makna istaqarra dalam pembahasan ini. Dan juga hal ini didukung dan dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, walaupun datang memang penetapan istiqrar dari beberapa a'imah yang lain, ikhwan. Baik, misalnya perkataan Ibnu Abdul Bar, al-istiwa al-istiqrar fil ulu. Berarti istiqrar fil ulu, maksudnya nah, tetapnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada ketinggiannya. Jadi bukan bermakna menetap kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukan apa-apa. Cuman lebih selamat dalam masalah ini apa yang dipilih oleh Imam Al-Albani, yang sebelumnya juga Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Naam, dengan mencukupkan pada 3 makna yang datang dari para salaf, yaitu ala, irtafa'a dan sa'ida. Karena ketiga makna tersebut semuanya kembali kepada satu makna, ikhwan. Ya, kembali kepada satu makna, yaitu
makna ulu, makna tingginya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau bahwasanya hadhihi thalathah, ketika makna ini semuanya apa? Maknanya satu. Jadi ketika mengartikan ya sama, makna ala, kemudian irtafa'a dan sa'ida, semuanya bermakna apa? Bermakna tinggi. Paham? Adapun pengingkaran Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, tayyib, ada dalam kitab beliau, kitab Al-Ulu, ikhwan. Kitab ini salah satu rujukan utama dalam masalah yang sedang kita bahas. Beliau datangkan athar-athar dengan sanadnya, ikhwan, yang kemudian diikhtisar oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, semakin mempermudah bagi para penuntut ilmu. Nah, setelah beliau menyebutkan perkataan Al-Kalbi dan Muqatil tentang makna istawa yaitu istaqarra, Imam Az-Zahabi mengatakan la tu'jibuni qauluhu istaqarra. Nah, aku tidak menyukai, yaitu dalam artian tidak setuju dengan perkataan dia istaqarra. Bal aqulu kama qala al-Imam Malik al-istiwa'u ma'lum. Bahkan aku katakan sebagaimana perkataan Imam Malik, istiwa itu maklum, yaitu diketahui maknanya dengan jelas. Kemudian Imam Al-Albani dalam Mukhtasar Ulu, dalam konteks bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan makna istiqrar 'alal 'arsy. Ini juga tidak benar, ikhwan. Yaitu menetapkan makna istiqrar 'alal 'arsy. Seandainya menetapkan makna istiqrar, maka apa? Maka yang kita bawa makna tersebut kepada makna yang ditetapkan oleh siapa tadi? Siapa? Abu Umar? Siapa? Ibnu Abdul Bar. Nah, beliau yang menetapkan makna istiqrar, maka dibawa apa? Istiqrar apa? Istiqrar fil ulu. Ya, ini diingat-ingat. Nah, al-istiqrar fil ulu. Adapun menyatakan al-istiqrar 'alal 'arsy, ini tidak benar. Makanya ketika ada orang menisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Syekhul Islam menetapkan makna istiqrar 'ala arsy, yang maknanya berarti yaitu menetap di atas arsy. Ada di situ tambahan makna selain makna ulu. Oleh karena itulah Syekh Albani katakan, fa aina ra'aita Ibnu Taimiyah yaqulu bil istiqrari 'alal arsy? Di mana kamu lihat kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan istiqrar 'alal arsy? Ilman bi annahu amrun zaidun 'alal 'ulu wa huwa mimma lam yarid bihi syara'. Ini. Jadi alasannya ditolaknya sifat istiqrar oleh para a'immah ini, akhwani fillah. Kenapa? Karena makna istiqrar tersebut apa? Bi annahu amrun zaidun 'alal 'ulu, yaitu ada apa? Ada perkara tambahan daripada sekedar makna ulu, lebih dari sekedar menetapkan makna ketinggian. Paham? Karena di situ makna tinggi tapi juga makna menetap, ya kan? Makna menetap. Tayyib. Jadi ada sesuatu yang lebih dari sekedar penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Albani, wa huwa mimma lam yarid bihi syara', dan itu termasuk di antara perkara yang tidak datang dengannya syariat. Yarhamukallah. Naam. Qala walidzalika ra'ayna muallifana al-Hafidz adz-Dzahabi faqad ankara 'ala ba'dil qailina bi sifatil 'ulu at-ta'bira anha bil istiqrar. Oleh karena itulah kami melihat pengarang kita ini, yaitu Imam Az-Zahabi, dalam kitab beliau Al-Ulu telah mengingkari sebagian orang yang mengatakan
dalam masalah sifat ulu, di mana mereka mengungkapkan tentang istiwa itu dengan istiqrar. Baik, maka ini diingat-ingat. Sehingga 3 makna saja yang yang pantas untuk untuk ditetapkan ikhwani fillah dalam pembahasan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yaitu apa tadi? Ini saya sampai lupa Abah Muhammad. Apa maknanya? Ala. Kemudian yang kedua irtafa'a, dan yang ketiga sa'ida. Ketiga makna ini kalau diterjemahkan maknanya apa? Tinggi. Ya, bermakna tinggi. Dan hal ini dikuatkan dengan akar-akar yang kemarin kita baca, ya kawan. Nah, tayyib dari siapa saja? Indak ya Ahmad. Mujahid mengatakan apa? Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa. 'ala al-'arsy. Tayyib. Kemudian yang kedua siapa? Indak ya Aba Yahya. Bishr bin Umar menukilkan dalam pendapat atau tafsir para salaf di zaman beliau. Apa yang dinukilkan? Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, 'ala al-'arsy irtafa'a. Baik. Yang ketiga siapa kemarin? Indak ya Rifki. Abul Aliyah. Naam, istawa ila sama irtafa'a. Baik. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui makna istiwa, kita masuk pada ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qawluhu fil ayatil ula wa tsaniyah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dan yang kedua dalam surat Yunus digabungkan, kenapa? Karena lafadznya sama. Inna rabbakumullah ay huwa khaliqukum wa murabbikum bi ni'amih. Maksudnya dia adalah pencipta kalian yang telah memelihara kalian dengan nikmat-nikmatnya. Allah ciptakan kita, tidak kemudian kita dibiarkan, ditinggalkan tanpa diberi rezeki, tanpa dipelihara oleh Allah. Bahkan Allah ciptakan kita semua, kemudian Allah berikan nikmat yang begitu banyak pada kita semua. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah ciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Baik. Walladzi yajibu 'alaikum an ta'buduhu wahdah, yang wajib atas kalian untuk mengibadahinya semata. Yang sifat dari Rabb kita tersebut alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, yaitu zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Ai huwa khaliqul alam, maksudnya bahwasanya dialah zat yang telah menciptakan alam ini, samawatihi wa aradih, langit-langitnya dan bumi-buminya,
Wa ma baina dzalika, dan apa saja yang ada di antara langit-langit dan bumi tersebut. Dan penciptaan tersebut fi sittati ayyam. Hiyal ahadu wal itsnain wal tsulatsa'u wal arbi'a wal khamis wal jumu'ah. Ya, al jumu'ah dengan mendommahkan mim, tidak dengan mensukunnya. Jadi hari-hari dimulai dari Ahad. Oleh karena itulah namanya Ahad yang pertama. Kemudian Isnin kedua, Tsulasa yang ketiga, Arbi'a yang keempat, Khamis yang kelima. Baik, jadi permulaan penciptaan tersebut pada hari Ahad. Kemudian Al-Jumu'ah yang terakhir, fa fi yaumil jumu'ati ijtama'al khalqu kulluh wa fihi khuliqa Adam alaihi salam. Maka pada hari yang keenam, yaitu hari Jum'ah, terkumpullah makhluk secara keseluruhan, dan pada hari tersebut diciptakan Adam alaihi salam. Yang menunjukkan atas hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi faqala khalaqallahu azza wa jalla at-turbah yaum as-sabt wa khalaqa fiha al-jibala yaum al-ahad wa khalaqa asy-syajar yaum al-itsnain wa khalaqa al-makruh yaum ats-tsulatsa wa khalaqa an-nur yaum al-arbi'a fa bassa fiha ad-dawab yaum al-khamis wa khalaqa Adam alaihi salam ba'da al-'asri min yaum al-jum'ah fi akhiril khalq fi akhir sa'atin min sa'atil jum'ah fima baina al-'asri ila al-lail. Allah ciptakan turbah, yaitu tanah, pada hari Sabtu, dan Allah ciptakan padanya gunung-gunung pada hari Ahad, dan Allah ciptakan pepohonan pada hari Senin. Allah ciptakan makruh pada hari Selasa, dan Allah ciptakan cahaya pada hari Rabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebarkan di atas permukaan bumi tersebut hari Kamis. Kemudian Allah ciptakan Adam setelah asar dari hari Jumat di akhir makhluk. Ya, penciptaan berarti akhir setelah langit dan bumi. Baik. Pada akhir waktu dari waktu-waktu hari Jumat antara asar sampai malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim ikhwani fillah, tapi sebagian para ulama menyatakan hal tersebut mu'al. Baik. Hadisnya ada apa? Ada cacat padanya. Tapi yang jelas dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Allah ciptakan langit dan bumi tersebut fi sittati ayyam, pada 6 masa. Lalu ayyam yang merupakan jamak dari hari ini, apakah yang dimaksud hari-hari yang kita ketahui seperti hari-hari di dunia, ataukah hari-hari yang lain? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang rajih, bahwasanya anna hadhihi sittah al-ayyam min ayyamina hadhihi, sebagaimana diracikan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Fiqhul Akbar. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwasanya sittatu ayyam di sini 6 hari, yaitu hari-hari kita yang kita ketahui. Kenapa ikhwani fillah? Kenapa? Idz la dalila yadullu ala khilafi ma huwa ma'ruf wa hadzal mutabadir ila dzihn. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan sesuatu yang menyelisihi perkara yang telah jelas tentang masalah hari, yaitu hari yang jelas ya hari-hari kita ini. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hari yang lain.
Kemudian dalam penciptaan langit dan bumi, hal yang butuh kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada beberapa ayat tentang penciptaan makhluk yang besar tersebut. Di antaranya dalam surat Fussilat Allah katakan qul a'unabbi'ukum Allah katakan qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, apakah kalian mengingkari zat yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari dan kalian jadikan baginya tandingan-tandingan, padahal dia adalah Rabbul Alamin. Dalam ayat ini penciptaan bumi berapa hari? 2 hari. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Dan Allah jadikan di atas bumi tersebut rawasi, gunung-gunung, dan Allah berkahi, dan Allah takdirkan tumbuhan-tumbuhan sebagai makanan bagi penduduk di muka bumi pada 4 hari. Baik. Berarti apa? 2, kemudian 4. Tsumma stawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa. Baik, ila sama, yakni sa'ida ila sama. Wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karahan qalata ataina ta'in. Allah Subhanahu wa taala kemudian istiwa. Dalam keadaan saat itu langit apa? Langit berupa dukhan. Berupa apa? Dukhan, yaitu seperti berupa asap masih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada bumi untuk apa? Kepada langit dan bumi untuk datang dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha, dzalika taqdirul azizil alim. Mulai dari ayat 9 sampai 12 di sini apa? Penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi, ya kawan. Yang kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi 2 hari. Kemudian Allah tetapkan 6 tumbuhan dan hal-hal yang bisa dimakan padanya, dan penyempurna hal-hal yang dibutuhkan manusia di muka bumi selama berapa? 2 hari juga. Baik. Berarti keseluruhannya penciptaan bumi bersamaan dengan apa? Penciptaan hal-hal yang ada padanya berupa gunung-gunung dan seterusnya, semuanya berapa totalnya, Abah Muhammad? 4 hari. Ini yang dimaksud dalam ayat, bukan kemudian 2 hari sendiri, 4 hari sendiri sehingga 6 hari habis sudah. Kapan menciptakan langit? Paham? Padahal dalam penciptaan langit dan bumi totalnya berapa? 6 hari. Baik. Dan baru apa? Khalaqas sama fi yaumain. Allah ciptakan langit pada 2 hari sehingga semuanya 6 hari. Baik. Ini dari apa? Dari sisi apa? Sisi jumlah harinya, ya kawan. Cuman seseorang akan muncul iskal ketika membaca ayat yang menunjukkan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah setelah itu masih apa? Menyempurnakan penciptaan bumi. Sebagaimana dalam ayat di surat An-Nazi'at.
Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kemudian apa? Wal arda ba'da dzalika dahaha. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya dahul ard setelah penciptaan langit. Setelah penciptaan langit. Dan yang dimaksud dengan dah, ya, wal arda ba'da dzalika dahaha, maksudnya na'am, yaitu penyempurnaan dengan apa? Dipancangkannya gunung-gunung, kemudian ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan dan hal-hal yang bisa dimakan yang dibutuhkan oleh manusia di situ. Ini menunjukkan apa? Setelah penciptaan langit, lalu bagaimana menggabungkan dalil-dalil tersebut. Jawabnya, ya ikhwanifillah, nah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi sebelum langit dalam kondisi apa? Belum ada gunung-gunung, belum ada apa? Tumbuh-tumbuhan padanya selama 2 hari. Paham? Kemudian istiwa, nah, Allah Subhanahu wa taala nah, menghendaki penciptaan langit nah, pada ketinggiannya. Kemudian Allah ciptakan 7 langit selama 2 hari. Kemudian setelah itu baru apa? Kembali menyempurnakan penciptaan bumi. Baik. Yang makna dahu diterangkan dalam kelanjutan ayat, wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan air-air dari bumi tersebut, kemudian apa? Tumbuhan-tumbuhan padanya. Nah, ini yang diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pahami dengan baik. Sehingga dengannya tergabung semua ayat. Berarti penciptaan bumi 2 hari, kemudian menciptakan langit 2 hari. Kemudian menyempurnakan penciptaan bumi dengan apa? Disempurnakannya bumi tersebut dengan berbagai macam hal-hal yang dibutuhkan manusia, air, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, kita kembali ke kitab. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Ay 'ala wartafa'a 'alal 'arsy, yaitu maknanya tinggi di atas arsy-Nya. Kama yaliqu bi jalalih, sebagaimana sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mahallu syahid minal ayah, dan ini yang merupakan apa? Inti pendalilan dari ayat. Qala wal arsyu fil lughati huwa sarirul malik, dan arsy secara bahasa, perhatikan secara bahasa yang kita bahas. Dalam bahasa Arab, arsy adalah sarirul malik, singgasana raja. Tayyib, wal muradu bihi huna kama yadullu alaihi majmu'un nusus sarirun dhu qawaim tahmiluhul malaikah wa huwa kal qubbati 'alal 'alam wa huwa saqful makhluqat. Dan yang dimaksud dengan arsy di sini yaitu dalam ayat tsumma stawa 'alal arsy, sebagaimana ditunjukkan oleh penggabungan nas-nas yang datang dalam masalah ini, bahwasanya arsy adalah apa? Singgasana yang memiliki qawaim, yaitu memiliki kaki-kaki yang dibawa oleh apa? Para malaikat. Dan dia seperti kubbah di atas alam ini. Dan arsy ini adalah apa? Saqful makhluqat, merupakan atap semua makhluk. Baik, merupakan atap semua makhluk.
Sebagaimana kita telah hafal dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin tsamaniyah, dibawa kelak pada hari kiamat oleh 8 malaikat. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, bahwasanya ars memiliki qawaim, ikhwani fillah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu oleh Imam Bukhari, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yus'aquna yaumal qiyamah fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawaimil arsy. Nah, manusia pingsan semuanya pada hari kiamat. Maka tiba-tiba aku melihat Musa ketika Nabi siuman, melihat Musa dalam kondisi berpegang dengan apa? Dengan kaki atau tiang ars. Ya, salah satu kaki atau tiang dari tiang-tiang ars. Perkara kedua yang menunjukkan bahwasanya ars ini ada yang memikulnya, yaitu ayat yang telah disebutkan tadi. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Yang menunjukkan bahwasanya ars itu adalah saqful makhluqat, merupakan atapnya makhluk. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Jubair bin Mut'im, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waihak innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih inna sya'nallahi a'zam min dzalik. Waihak atadri mallah innallaha fawqa arsyihi wa arshuhu ala samawatihi wa ardihi mithlul qubbah. Tayyib. Wa innahu la ya'ittu bihi atitar rahli birraqibi. Cuman hadits ini akhwani fillah diperselisihkan dengan perselisihan yang banyak di kalangan para ulama. Insyaallah kita bahas pada tempatnya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membela dengan kuat dan tentang sabitnya hadis ini. Syahidnya apa? Wa arshuhu ala samawatihi wa aradihi mithlul qubbah. Seperti kubbah yang menjadi apa? Atap bagi para makhluk. Dan yang menunjukkan bahwasanya ars adalah yang paling tinggi adalah ayat-ayat yang menunjukkan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Baik. Dan perkara terpenting juga dalam permasalahan ini bahwasanya istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepadanya. Makanya ketika Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala membahas masalah ini, beliau tegaskan apa? Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa madunah. Baik. Allah istiwa di atas arsy dalam keadaan Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada arsy dan semua yang di bawahnya. Dan sampai muncul iskal pada diri kita ketika Allah istiwa di atas arsy. Kalau kita menetapkan sifat ini berarti Allah butuh kepada ars, sebagaimana raja di dunia misalnya butuh kepada singgasananya. Ini penyamaan Allah dengan makhluk, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Allah istiwa di atas ars, tinggi di atas arsnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ars. Baik. Dan bantahan untuk mereka-mereka yang menolak sifat ini insyaallah pada tempatnya. Ini dipahami dengan baik ikhwan fillah, terutama pemahaman ayat tadi.
Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.